Meski babak round 3 masih berjalan pada bulan Maret tahun depan, namun sampai detik ini PSSI masih mengupayakan segala cara untuk terus mencari para pemain keturunan berkualitas. Bahkan nama-nama sudah dikantongi oleh PSSI, termasuk oleh Romani, Emil Audero hingga Jairo Redwold. Pemain-pemain di atas bahkan hanya menunggu waktu yang tepat untuk melakukan sumpah WNI sama-sama. Oleh Romani yang kemarin datang langsung ke GBK dan menemui Pak Erick Thohir, bahkan mengaku sudah nggak sabar untuk melakukan debutnya bersama Timnas Indonesia. Dan melihat situasi yang ada, membuat calon lawan Timnas seperti Cina dan Bahrain mengakui semakin pusing untuk bisa curi poin dari Indonesia di GBK nanti. Lantas seperti apa? Mari kita ulas selengkapnya. Oke, 2025 nanti pemain Timnas Indonesia, pemain keturunan akan bertambah satu, yaitu oleh Romani, Lur. Ini membuat tim Cina dan juga Bahrain semakin pusing bagaimana caranya mengalahkan Timnas Indonesia nanti di pertandingan yang akan datang. Mereka berkata, Indonesia semakin kuat dengan kedatangan oleh Romani ini. Mereka tidak bisa mengalahkan Indonesia kalau tidak juga memakai pemain keturunan mereka, Lur. Gimana kelanjutan ceritanya? Langsung aja kita cek videonya sama-sama. Check it out. Sempat menjadi tim yang paling diremehkan di babak round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 karena selain menjadi tim debutan serta tim yang punya ranking FIFA paling rendah jika dibandingkan tim-tim lainnya, terutama di grup C yang dikenal sebagai grup neraka. Namun pelan tapi pasti, dengan semua dukungan yang diberikan oleh pemerintah dan juga ketua PSSI yang super kece, Timnas Indonesia akhirnya berhasil unjuk gigi di babak round 3 ini. Meski sempat terseok-seok di dasar klasemen, namun kemenangan atas Arab Saudi kemarin membuat Indonesia kini berada di peringkat 3 klasemen sementara. Sekaligus semakin membuka asa untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Dan yang membuat Timnas Mania semakin bangga adalah level Timnas yang semakin meningkat dari waktu ke waktu. Karena sekali lagi, jika dilihat dari sisi manapun, kualitas pertandingan yang dijalani bukan lagi level ASEAN. Para pemain Timnas benar-benar mendapatkan pelajaran kalau dalam pertandingan sekecil apapun, kesalahan pasti akan dihukum, serta pentingnya untuk bisa klinis di depan gawang. Dan yang terpenting adalah mental para pemain Timnas yang mulai terbentuk seiring berjalannya waktu. Karena bagaimanapun, dengan bertemunya tim-tim elit Asia, membuat mentalitas para pemain Timnas semakin meningkat. Bahkan kini, mereka semakin pede dan gak lagi jiper saat bertemu dengan tim-tim besar langganan Piala Dunia. Dan hal itu terbukti saat Indonesia pada akhirnya mampu meraih kemenangan perdana di babak round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 ketika mengalahkan Arab Saudi dengan skor 2-0. Di sisi lain, kemenangan atas Arab Saudi membuat Timnas Indonesia makin mendapatkan sorotan media-media asing. Bahkan tak hanya itu saja, banyak para pemain keturunan yang ingin berjuang bersama Indonesia untuk mencapai Piala Dunia seperti yang sudah dijelaskan oleh Shandy Walsh sebelumnya. Dan di tahun 2025 mendatang, PSSI sudah mempersiapkan sejumlah pemain-pemain baru untuk bisa memperkuat Timnas Indonesia. Bahkan pemain yang dipersiapkan PSSI bukan kaleng-kaleng. Sebut saja oleh Romani, Jairo Redwold, Mauro Zilstra, hingga Emil Audero. Pemain-pemain di atas mungkin akan disumpah sebelum match melawan Australia pada bulan Maret mendatang, atau tepat di bulan suci Ramadan. Bahkan calon striker Timnas Indonesia oleh Romani mengaku sudah nggak sabar untuk bisa membela Panji Garuda. Dia yang kemarin datang langsung ke GBK dan menyaksikan laga Indonesia versus Jepang merasa greget dengan kualitas striker Timnas Indonesia saat ini. Bahkan oleh berjanji akan memberikan segalanya untuk Indonesia termasuk membawanya ke Piala Dunia. Timnas Indonesia jadi tim underdog paling diwaspadai saat ini. Pasti itu ya. Timnas Indonesia adalah negara dengan peringkat kedua terendah dalam daftar tim yang lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat itu, Timnas Indonesia duduk di posisi 134 dunia, hanya unggul atas Kuwait yang menempati posisi 137 dunia. Walau jadi negara underdog, Timnas Indonesia mampu tampil sangar dan memukau lawan. Timnas Indonesia bisa duduk di peringkat ketiga klasemen dengan torehan 6 poin dari hasil 1 kemenangan, 3 laga imbang, dan 2 kekalahan. Catatan duduk di peringkat ketiga sendiri membuat Timnas Indonesia jadi negara pot ke-6 dengan torehan peringkat terbaik. Korea Utara yang juga ada di pot 6 duduk jadi juru kunci di grup A, sedangkan Kuwait ada di peringkat kelima grup B. Posisi Timnas Indonesia bahkan lebih baik dari negara-negara di pot 5, yaitu Kirgistan, Cina, dan Palestina. Kirgistan ada di peringkat kelima grup A, sedangkan Palestina jadi juru kunci grup B.
Walaupun mencatat hasil paling impresif di antara negara-negara pot 6 dan 5, timnas Indonesia tak boleh terlalu besar kepala. Pasalnya, posisi timnas Indonesia di peringkat ketiga tidak memiliki keunggulan poin yang signifikan dari para pengejar. Di grup C, 4 tim dari peringkat 3 sampai 6 memiliki poin yang sama, yaitu 6 poin. Timnas Indonesia duduk di posisi ketiga karena punya keunggulan selisih gol atas Bahrain dan Cina, serta lebih produktif mencetak gol dibandingkan Arab Saudi. Kesempatan bagi timnas Indonesia untuk unjuk gigi kembali bisa dilihat di bulan Maret. Saat itu timnas Indonesia akan tandang ke markas Australia pada 20 Maret, lalu menjamu Bahrain 5 hari kemudian. Bila timnas Indonesia mampu meraih hasil bagus di 2 laga tersebut, lolos ke Piala Dunia 2026 makin terasa. Iya Lur ya, di sini 2025 nanti Indonesia akan memakai pemain-pemain bintang dari Eropa Lur ya. Dari Belanda sana seperti Ole Romani, Jairo dan juga kiper barunya ya Lur ya. Itulah yang luar biasa dan bikin pusing pertandingan-pertandingan akan mendatang seperti Bahrain dan Cina. Mungkin Australia tidak terlalu gempar ya, karena memang Australia dilihat salah satu tim yang paling kuat juga di kualifikasi Piala Dunia ini loh ya. Namun seperti Bahrain dan Jepang, dia pasti kewalahan mengalahkan Indonesia karena memang Indonesia kali ini semakin komplit saja ya. Bapak Erick Thohir juga mendatangkan kiper dan juga striker baru untuk timnas Indonesia nanti 2025 nanti loh ya. Mungkin ini akan menjadi suatu pertandingan yang sangat luar biasa nanti di bulan Maret loh ya. Karena memang Indonesia memakai skuad terbaik dan juga ini adalah pertandingan yang sangat krusial dan di mana Indonesia harus menang loh ya. Kalau tidak menang, Indonesia akan gugur di kualifikasi Piala Dunia 2006. Namun Indonesia gue yakin tetap optimis akan menang Lur, karena memang sudah memakai skuad-skuad terbaik dari Indonesia. Dan juga sangatlah menggebu-gebu Bapak Erick Thohir peringatkan kepada Sintayong agar melatih timnas Indonesia sebaik mungkin agar bisa mengalahkan Cina dan juga Bahrain nanti. Itu sangat luar biasa Lur. Kita lanjut Lur. Bahrain dan Cina makin pusing cara kalahkan Indonesia. Sementara itu, melihat intimidasi dari para pemain-pemain dan atmosfer GBK yang begitu magis seperti yang diceritakan oleh Al-Bulaihi sebelumnya, membuat Bahrain dan Cina makin was-was ketika bermain di kandang timnas Indonesia pada tahun depan. Karena bagaimanapun, Indonesia ini pastinya butuh kemenangan untuk memastikan diri lolos ke Piala Dunia 2026, baik secara langsung maupun amankan peringkat 3 atau 4. Ditambah dengan bergabungnya sejumlah pemain baru macam Ole Romani, Mauro Zilstra, Jairo hingga Emil Audero tentunya akan membuat timnas Indonesia makin kuat pada tahun depan. Mereka tentunya juga akan balas dendam usai dicurangi oleh Bahrain dan dikalahkan Cina pada leg pertama kemarin. Pasti Lur ya, pasti balas dendam lah, harus dikalahkan Bahrain dengan skor yang telak karena mereka memang sudah mencurangi Indonesia di laga sebelumnya dengan cara mencurangi dengan wasit menambahkan waktu yang tidak masuk akal Lur ya. Apalagi Indonesia tahun 2025 nanti memakai 3 pemain baru yang sangatlah termasuk pemain bintang juga Lur ya di Eropa. Seperti Ole Romani berkata sudah tidak sabar untuk bermain melawan timnas Indonesia ya Lur. Bergabung dengan timnas Indonesia melawan Cina dan juga Bahrain karena memang Ole Romani juga mempunyai darah keturunan dari Indonesia, mungkin ada ya semangat untuk membela bangsa Indonesia ini menjadi juara Piala Dunia nanti Lur ya. Keren ini. Kita lanjut. Bahrain dan Cina kesal, Indonesia terus tambah pemain baru. Saat ini perkembangan pesat timnas Indonesia makin menarik perhatian dunia. Berkat kualitasnya yang terus meningkat, banyak yang mengklaim bahwa timnas Indonesia saat ini memiliki level di tingkat atas. Bahkan tak jarang ada yang menyebut level skuad Garuda saat ini bukan sekelas Asia Tenggara lagi, melainkan Asia. Dan mantan pelatih Arab Saudi Roberto Mancini sudah merasakan langsung betapa kuatnya timnas Indonesia sekarang ini. Apalagi mereka kini terus menambah beberapa pemain keturunan berlabel bintang Eropa seperti Matthew Gers, Kevin Dix, hingga yang terbaru Ole Romani hingga Jairo Redwood. Hal itulah yang membuat Cina dan Bahrain makin kesal dengan Indonesia. Dan jadi itulah
Mengapa Cina dan Bahrain mulai panik saat Indonesia dengan mudah menambah para pemain keturunan baru? Selain bermain di depan publik sendiri, tambahnya pemain-pemain di atas mungkin akan membuat Indonesia makin sulit dikalahkan. Apalagi di match terakhir, mereka bisa kalahkan Arab Saudi yang merupakan langganan Piala Dunia. Keren. Ya, menurut gue Indonesia 2005 bakalan lebih kuat lagi ya, dan bakalan menjadi suatu tim yang ditakuti banget di Asia Tenggara. Karena memang pemain keturunan Indonesia itu levelnya udah level Asia, bukan Asia Tenggara lagi loh ya. Mereka bermain di klub-klub internasional di luar negeri sana, sehingga membuat mereka terbiasa bermain di kancah yang lebih terendah kelihatan Asia Tenggara loh ya. Seperti Ole sendiri tidak sabar bermain bersama timnas Indonesia, karena memang di sana banyak sekali sahabatnya loh ya, yang satu keturunan Indonesia juga. Dan juga di sini membuat lucu Bahrain dan juga Cina ya, akan bakalan ketakutan dan bakalan diganyang oleh timnas Indonesia nanti di pertandingan bulan Maret nanti loh, karena memang Indonesia mempunyai dendam pribadi kepada dua tim ini loh ya, yang terkenal culas dan juga curang. Dua tim ini yang harus dibantai oleh Indonesia. Apalagi Bahrain, timnas Indonesia dan supporter Indonesia semuanya punya dendam pribadi kepada Bahrain loh ya. Selain menghina lagu kebangsaan Indonesia dan juga kecurangan-kecurangan yang masif dari Bahrain yang merugikan timnas Indonesia, bakalan dibalas dengan telak nanti ya. Semoga aja Indonesia dapat membalaskan dendam kita kepada Bahrain loh ya, dengan kemenangan telak 5 ke 4 ke atau ya paling kecil 3-0 lah lur ya, agar Bahrain tahu diri dan juga taubat dari kecurangan-curangan yang dilakukan. Menurut kalian gimana lur tentang video kali ini? Tulis di kolom komentar, nanti kita bahas sama-sama. Sekian reaction dari gue kali ini, kurang lebih gue minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.